Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil 'ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa bermajelis, berkumpul, bertemu dalam rangka tafaqquh fiddin. Dan kita masih melanjutkan mengkaji kitab Fathul Qaribil Mujib, syarah matan Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Muhammad ibn Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang mana kitab ini adalah kitab fikih yang berlandaskan pada madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita melanjutkan di pembahasan sholatul khauf. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas salat istisqa. Sekarang kita masuk ke pembahasan salat khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah. Wa adkhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Faslun fi kaifiyati salatil khauf. Pasal dalam tata cara salat khauf. Maka di sini beliau akan menjelaskan tentang salat khauf. Maka beliau mengatakan qala wa inna ma afradahal musannifu, dan di sini musannif Imam Abu Syuja menyendirikan dalam pembahasan salat khauf minas salawat, dari salat-salat yang lain, bitarjamatin, dengan judul tertentu, li'annahu yahtamilu fi iqamatil fardhi fil khaufi ma la yahtamilu fi ghairihi. Karena di dalam pembahasan ini ada hal-hal ya yang bisa dilakukan dalam salat khauf yang tidak bisa dilakukan di salat selain salat khauf. Maka di sini beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya salat khauf ini berbeda dengan salat pada umumnya. Dari mana sudut perbedaannya? Karena di dalam salat khauf ada aturan-aturan tata cara yang berbeda dari salat normal. Yang mana kalau dalam kondisi selain khauf, maka tata cara ini tidak boleh dilakukan. Dan kalau misalkan dilakukan, bisa berdampak kepada pembatalan sholat. Di antaranya nanti kita akan lihat, di antaranya kalau orang sholat khauf, ya, mereka boleh untuk sholat dengan tidak menghadap kiblat. Maka kalau dalam kondisi normal tidak boleh orang sholat tidak menghadap kiblat. Dalam kondisi tidak dalam khauf, ya. Atau misalkan sholat dengan berjalan, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Atau sholat dengan gerakan, maka ini tidak diperbolehkan di luar sholat khauf. Oleh karenanya di sini beliau akan bahas secara spesifik, ya, tentang masalah sholat khauf ini. Maka apa yang disampaikan oleh Imam Abu Syuja dalam matan Taqrib dan disyarah oleh Fathul Qarib, disebutkan, ya, ada 3 bentuk salat khauf. Ada 3 bentuk salat khauf. Namun yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ada 4 bentuk salat khauf yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Meskipun dalam mazhab yang lain atau para ulama menyampaikan ada kurang lebih 6 tata cara.
Bahkan sebagian ada yang mengatakan lebih daripada 6 tata cara sholat khauf. Akan tetapi kalau kita bahas satu persatu secara rinci, maka ini pada pembahasan yang lain. Ya. Tapi 3 cara yang disebutkan oleh musannif di sini sudah mencukupi untuk kita. Maka beliau mengatakan qala wa salatul khaufi, dan salat khauf ini anwa'un katsiratun, ada jenis yang banyak, dalam artian banyak sekali caranya. Bahkan beliau mengatakan tablughu sittata adrubin, mencapai 6 cara untuk salat khauf. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, disebutkan satu persatu. Ya, disebutkan satu persatu. Iktasaral musannifu minha, dan penulis di sini mencukupkan diri dari 6 model tadi ala salasati adrub. Beliau pilih 3 model, 3 cara. Maka 3 cara ini perlu kita sampaikan. Ya. Dalam salat khauf, ya namanya salat khauf ini salat dalam peperangan ya. Maka ada 3 kondisi dalam peperangan. Ada 3 kondisi dalam peperangan. Kondisi pertama, kaum muslimin dalam posisi sedang saling mengintai, belum menyerang dengan jarak dekat. Ya, sedang dalam posisi saling mengintai, perang belum berkecamuk. Dan posisi musuh berada di arah selain kiblat. Misalkan kalau di Indonesia, posisi musuh ini ada di timur misalkan. Ini kondisi pertama. Kondisi perang masih bentuknya perang saling mengintai, ya sudah ada serangan-serangan cuma masih saling mengintai. Namun posisi musuh berada di selain arah kiblat. Kondisi pertama. Kondisi kedua, perang belum berkecamuk, masih saling mengintai, dan musuh posisinya ada di arah kiblat. Misalkan kalau di Indonesia berarti di arah barat. Kondisi ketiga, ya kondisi ketiga, perang sudah berkecamuk. Dalam artian bukan mengintai lagi, tapi sudah bertemu pedang dengan pedang, tembak dengan tembak. Ya, ini kondisi ketiga. Maka dari 3 kondisi ini nanti ada cara-cara yang disampaikan oleh musannif. Ada cara-cara yang disampaikan oleh musannif. Ya. Cara yang pertama, maka beliau mengatakan qala ahaduha, yang pertama. Berarti ini kondisi pertama, cara pertama. An yakunal adu, bahwasanya musuh itu fi ghairi jihatil kiblah, di selain arah kiblatnya. Misalkan posisi musuh kalau di Indonesia ada di arah timur, atau di arah selatan, atau di arah utara. Ya. Wa huwa qalilun wa fil muslimina kathratun, dan jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan jumlah kaum muslimin yang banyak. Ya. Bihaitsu, di mana tuqawimu kullu firqatin minhum al-adwa, di mana kekuatan kaum muslimin, ya, kelompok kaum muslimin itu bisa mengatasi musuh. Ya, bisa mengatasi musuh. Dalam artian dalam kondisi yang memungkinkan ketika nanti dibagi pasukannya. Karena nanti pada posisi pertama ini perlu ada pembagian pasukan. Perlu ada pembagian pasukan. Maka diperbolehkan, ya, dilakukan cara ini kalau apa? Kalau ketika pasukan dibagi 2, setiap kelompok atau setiap bagian itu mampu menghadapi musuhnya. Mampu menghadapi musuhnya. Tapi kalau misalkan musuh terlampau banyak, pasukan muslimin cuma sedikit, apalagi kalau dibagi 2, maka ya akan kewalahan. Maka di sini tidak melakukan cara yang akan disebutkan. Karena nanti bisa berdampak tiba-tiba serangan mendadak, ya sudah kewalahan, nggak bisa ngatasi. Ya. Maka kalau misalkan, ya, dalam kondisi musuh di arah selain kiblat dan pasukan kaum muslimin lumayan banyak, bisa mengatasi jumlah pasukan musuh, fayufarriquhumul imam, maka caranya imam membagi mereka, membagi pasukannya, firqatain, dengan 2 bagian, dengan dua bagian. Firqatun taqifu fi wajhil adu, satu kelompok mereka berada di arah musuh. Tahrusuhu, kelompok ini tugasnya
mengawasi musuh. Karena posisinya tidak di selain arah kiblat, maka perlu penjagaan ke arah sana, jadi dipisah. Maka pasukan pertama mereka pergi ke arah musuh, kemudian mengawasi. Wa firqatun, dan kelompok berikutnya atau kelompok kedua, takifu khalfahu, mereka berdiri di belakangnya ai al-imam, yaitu imam, pemimpin, untuk melaksanakan sholat. Ya. Fayusalli, maka imam sholat mengimami bil firqatil lati khalfahu, mengimami sholat kelompok yang bersamanya, yang di belakangnya, rakaatan, 1 rakaat. Ya, maka imam bertakbiratul ihram, diikuti jamaah di belakangnya. Kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud, kemudian berdiri. Ya. Kemudian setelah berdiri di rakaat kedua, beliau mengatakan tsumma ba'da qiyamihi, lalu setelah imam bangkit li rakaati tsaniyah, di rakaat kedua, tutimmu, pasukan tadi ya, li nafsiha, melengkapi untuk diri mereka sendiri baqiyata sholatiha, sholat mereka. Mereka berpisah dengan imam. Jadi imam tetap berdiri dalam kondisi dia menunggu sampai orang-orang di belakangnya selesai menyempurnakan sholat mereka sendiri. Ya. Maka misalkan sholatnya 2 rakaat, pasukan yang di belakangnya ikut 1 rakaat bersama imam, kemudian imam berdiri saja, pasukan belakang langsung melanjutkan sendiri, mufarokoh, berpisah dari imam. Mereka rukuk sendiri, i'tidal sendiri sampai tasyahud akhir selesai. Watamdi, kemudian berlalu ba'da faraghi sholatiha, setelah selesai dari sholat mereka, ila wajhil adu, ke posisi arah musuh. Ya, tujuannya apa? Tahrusuhu, menjaga musuh menggantikan pasukan pertama. Ini posisi imam masih berdiri di rakaat kedua. Jadi posisi imam masih berdiri di rakaat kedua. Setelah gantian yang jaga, maka pasukan pertama datang. Mereka berada di belakang imam, kemudian beliau mengatakan wa ta'ti ta'ifatul ukhra, dan datang kelompok yang lain, allati kanat harisatan fi raqatil ula, yang mereka sebelumnya menjaga di rakaat pertama. Maka kemudian pasukan pertama ini masuk ke dalam sholat, ya, takbiratul ihram, kemudian imam melanjutkan sholatnya diikuti jamaah di belakangnya. Maka ketika ini posisinya imam berarti rakaat kedua, jamaah rakaat pertama. Ya. Maka fayusallil imam biha rakaatan. Maka imam mengimami mereka, mengimami kelompok kedua ini 1 rakaat. Fa idza jalasal imam, dan ketika imam duduk li tasyahud, untuk tasyahud tufarikuhu, maka jamaah ini memisahkan diri, kemudian mereka menambahi 1 rakaat. Jadi imam di sini dengan jamaah yang kedua, dia nunggu dalam posisi duduk tasyahud. Ya. Ketika duduk tasyahud, imam tidak salam dulu. Kemudian jamaah yang di belakangnya ketika imam duduk tasyahud, mereka berdiri, nambahi 1 rakaat. Karena di situ posisi mereka cuma dapat 1 rakaat, perlu nambahi 1. Kenapa demikian? Tujuannya supaya nanti ketika salam, salamnya bareng dengan imam. Jadi pasukan pertama dapat keutamaan takbiratul ihram bersama imam, pasukan kedua dapat keutamaan salamnya bersama imam. Ya. Fa idza jalasal imam li tasyahud tufarikuhu, maka berpisah dari imamnya. Wa tutimmu li nafsiha, kemudian mereka melengkapi, menambahi untuk diri mereka sendiri. Tsumma yantadhiruhal imam, kemudian imam menunggu mereka. Wa yusallimu biha, dan imam salam bersama kelompok tersebut. Ya. Ini tata cara pertama. Tata cara pertama. Dan ini dalam posisi apa? Musuh berada di arah selain kiblatnya. Dan beliau mengatakan wa hadhihi sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqa'. Dan ini adalah sholatnya Nabi ketika dalam perang Dzatur Riqa'. Ada sebuah perang yang dijalankan oleh Nabi dan para sahabat, namanya perang Dzatur Riqa'. Ketika perang Nabi sholat khauf, tata caranya seperti ini. Ya. Tata caranya seperti ini. Summiyat bidzalika, dan perang ini dinamakan Dzatur Riqa'. Riqa' itu artinya
berasal dari kata ruk'ah, jamaknya riqa'. Ruk'ah itu sobekan kain. Ya. Kenapa kok dinamakan perang Dzatur Riqa'? Sumiyat bidzalik li'annahum raqqa'u fiha rayatahum, ya. Karena di perang itu mereka sempat merobek-robek bendera mereka karena ada kebutuhan. Wakila ghairi dzalik, dan ada yang mengatakan alasannya selain tersebut. Ya. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dalam posisi yang pertama ini, ketika pasukan berada di arah selain kiblat, beliau menyebutkan satu cara saja, yaitu sholat Dzatur Riqa' tadi. Tapi sebenarnya Imam Syafi'i juga memiliki pandangan opsional yang lain. Bisa juga dengan cara Dzatur Riqa', tapi ada juga sholat tata cara yang lain yang dibahasakan, diistilahkan dengan tata cara sholat batni nakhl. Karena cara ini sempat dilakukan Nabi ketika terjadi peperangan, dan peperangan itu terjadi di batni nakhl. Ya, sebuah lembah disebutnya lembah nakhl. Ya, lembah pohon kurma, karena terjadi di situ peperangnya. Nah, caranya gimana? Ya. Ini bisa kita bahasakan, ini jadi untuk posisi pertama, kondisi pertama ada dua pilihan. Pilihan pertama seperti yang disebutkan oleh musannif, dibagi pasukan dibagi dua, kemudian pasukan pertama dapat 1 rakaat bersama imam, menyelesaikan sendiri 1 rakaat. Pasukan kedua dapat 1 rakaat bersama imam, nambahi sendiri 1 rakaat. Kalau sholat batun nakhl, ya, maka caranya imam sholat 2 kali. Imamnya sholat 2 kali. Maka pasukan pertama, pasukan tetap dibagi 2. Pasukan pertama sholat bersama pemimpinnya dari takbiratul ihram sampai salam, sampai selesai. Setelah itu pasukan ganti oper. Pasukan yang sebelumnya jaga datang lagi kepada pemimpin tersebut. Kemudian apa? Kemudian imamnya mengimami lagi, sholatnya 2 kali. Ini yang dilakukan Nabi dalam peristiwa batni nakhlin. Ya, perang batn nakhl. Tapi ini tidak disebutkan dalam Fathul Qorib. Tapi ini pendapat utama dalam mazhab Syafi'i. Ya, pendapat utama dalam mazhab Syafi'i. Baik. Kemudian cara yang kedua, beliau katakan qala wa tsani, dan yang kedua an yakuna fi jihatil qiblah. Kondisi kedua sekarang ketika pasukan musuh berada di arah kiblatnya. Pasukan musuh berada di arah kiblatnya. Fi makanin, dalam satu tempat la yasturuhum an ayunil muslimina, ya, la yasturuhum, yang tidak menutupi mereka, ya, dari pandangan kaum muslimin syai'un, ya, sesuatu. Dalam artian musuh berada di arah kiblat, musuh berada di arah kiblat, dan tidak ada yang menghalangi pasukan kaum muslimin untuk melihat musuhnya. Tidak ada yang menghalangi. Ya. Maka kalau misalkan ada yang menghalangi pasukan kaum muslimin untuk melihat musuh, maka diperkenankan untuk mereka sholat sendiri-sendiri. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kenapa? Karena di situ sangat besar sekali kemungkinan mudaratnya ketika apa? Musuh tidak terlihat. Meskipun kita yakin musuh di arah kiblat tapi tidak terlihat. Ya. Misalkan di hutan, perangnya di hutan. Sangat mengkhawatirkan, bisa jadi musuh kemudian oper posisi, kita nggak tahu. Maka kondisi kedua ini dilakukan, ya, tata cara sholat berjamaah ini dilakukan kalau dalam posisi musuh terlihat. Ya, kalau tidak terlihat maka secara asal kita boleh untuk sholat sendiri-sendiri. Ya. Maka kondisi kedua, musuh berada di arah kiblat dan tidak ada yang menghalangi kaum muslimin untuk memandang pasukan musuh, wa fil muslimina kasratun, dan di dalam diri kaum muslimin, ya, ada jumlah yang banyak, tahtamilu tafarruqahum, yang memungkinkan mereka ketika pembagian pasukan itu bisa menghadapi pasukan musuh. Dalam artian, ya, dalam artian pasukan muslimin memiliki jumlah yang cukup banyak sehingga apa? Sehingga ketika pasukan nanti dibagi 2,
masih bisa mengatasi pasukan musuh. Tapi kalau jumlah pasukan kaum muslimin sedikit, sama seperti kondisi sebelumnya. Jumlah pasukan kaum muslimin sedikit, kalau dibagi dua, nggak ngatasi, ya, untuk menghadapi musuh, maka di sini tidak dilakukan sholat tersebut. Maka mereka secara asal boleh untuk apa? Sholat sendiri-sendiri. Ya. Ya, mungkin akan timbul pertanyaan, berapa jumlah perkiraan dianggap kaum muslim itu banyak atau sedikit? Maka para fuqaha menyampaikan, ya, kalau misalkan pasukan kaum muslimin dibagi dua, dan setiap pasukan yang sudah dibagi itu paling tidak berhadapan dengan dua musuh. Jadi misalkan pasukan kita 200 orang, ketika dibagi dua maka 100. Jumlah pasukan musuh 200. Maka ini dianggap kaum muslimin masih ngatasi. Maka boleh dipersilakan untuk melakukan sholat khauf ini. Kenapa? Ketika dibagi dua masih ngatasi. Satu muslim ngelawan 2 orang kafir. Ya. Tapi kalau sudah lebih dari itu, misalkan apa? Jumlah pasukan musuh 300, jumlah pasukan kita 200. Ketika dibagi dua, jumlah pasukan kita yang dibagi dua, pasukan pertama berarti menghadapi 3 orang. Maka di sini dianggap jumlah kita sedikit. Tapi dari mana jumlah ini? Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 66. Allah Subhanahu menyampaikan, "Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa, fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini." Allah menyampaikan, dan sekarang Allah memberikan keringan untuk kalian, dan Allah mengetahui bahwanya kalian punya kelemahan, maka jika ada 100 dari kalian, 100 orang pasukan, itu bisa mengalahkan 200 pasukan kafir. Ya, bisa mengalahkan 200 pasukan kafir. Ya, yang awalnya 1 orang disuruh menghadapi 10 orang, kemudian diberikan keringanan 1 orang menghadapi 2 orang. Ya, karena 100 menghadapi 200, itu kan berarti 1 orang menghadapi 2 orang. Maka itu yang diberikan keringanan Allah Subhanahu wa taala. Dianggap kalau jumlah kaum muslimin 1 itu menghadapi 2 orang, maka ini terbilang masih cukup. Tapi kalau lebih dari itu, maka di luar dari apa yang sudah diberikan keringanan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kembali ke sini. Maka tata caranya bagaimana? Fayasuffuhumul imamu saffain. Maka imam membagi pasukan menjadi 2 shaf. Ya, menjadi 2 shaf. Mathalan, sebagai contoh. Kenapa sebagai contoh? Karena tidak harus 2 shaf. Tergantung ijtihad daripada pemimpin. Kalau pasukannya lumayan banyak, bisa dibagi 4 shaf, bisa dibagi 6 shaf. Ya, tergantung nanti pasukan ini, kelompok pertama shaf 1, 2, 3. Kelompok kedua shaf 4, 5, 6. Bisa. Jadi 2 shaf ini hanya sebagai contoh saja. Caranya bagaimana? Wa yuharrimu bihim jami'an. Imam bertakbiratul ihram bersama jamaahnya. Seluruh pasukan ikut takbiratul ihram, masuk salat bersama. Imam rukuk, mereka ikut rukuk. Imam iktidal, mereka ikut iktidal. Semuanya. Ketika imam sujud, ada perbedaan. Di sini letak perbedaannya. Ya, di sini letak perbedaannya. Apa perbedaannya? Maka beliau mengatakan, fa idza sajadal imam, jika imam sujud fi raqatil ula, di rakaat pertama, sajada ma'ahu, sujud bersama imam ahadus shaffain, salah satu dari 2 shaf. Tidak boleh sujud semua. Iya, tidak boleh sujud semua. Kenapa? Karena nanti shaf yang enggak sujud tugasnya untuk menghadap musuh, mengawasi. Maka salah satu shaf sujud. Sajdata ini 2 kali sujud bersama imamnya. Wa waqafa shaful akhar, dan shaf yang lain tetap berdiri dalam posisi i'tidal, nunggu. Yahrusuhum, menjaga pasukan yang sedang sujud. Fa idza rafa'al imamu ra'sahu, jika imam sudah mengangkat kepalanya, dalam artian sudah bangkit ke rakaat kedua, baru pasukan yang menjaga baru sujud. Maka beliau mengatakan sajadu, maka mereka baru sujud, ya, walahikuhu, kemudian ngejar imamnya. Sujud, duduk, sujud, kemudian berdiri. Ini caranya. Begitu juga di rakaat kedua. Ketika imam sujud di rakaat kedua, yang sujud hanya salah satu dari 2 shaf. Kemudian ketika imam sudah duduk tasyahud akhir, baru di sini
pasukan yang jaga ikut sujud, duduk sujud, kemudian tasyahud akhir bersama imam. Maka beliau mengatakan wa yatasyahhadul imamu, dan imam bertasyahud bisoffaini, dengan kedua sof tersebut, wa yusallimu bihim, dan mengucap salam bersama dengan jamaah semuanya. Wa hadhihi salatu Rasulillah, dan ini adalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Usfan, yang terjadi di Usfan, sebuah tempat yang pernah terjadi peperangan bersama Nabi, para sahabat dan Nabi bersama orang kafir. Di mana Usfan itu beliau mengatakan wahiyya qaryatun fi tariqil hajil misri bainaha wa baina Makkah marhalatan. Usfan ini adalah sebuah daerah, sebuah desa yang berada di jalannya orang-orang yang berangkat haji dari Mesir. Kalau mau berangkat haji akan lewat Usfan ini. Dan jarak antara Usfan dengan Mekah itu sekitar marhalatan, ya, dua marhalah, ya, sekitar dua marhalah. Sumyat bidzalika li usfis suyuli fiha. Dinamakan demikian, dinamakan Asfan, ya, berasal dari kata usf. Usf itu maknanya adalah tarokum. Tarokum itu banyak, ya, bertumpuk-tumpuk. Kenapa? Karena di situ, ya, ketika hujan turun, maka mata air itu sangat banyak sekali sehingga aliran air sangat banyak. Ya, bertumpuk-tumpuk seperti itu. Tip. Ini kondisi yang kedua, yaitu ketika musuh berada di arah kiblat kita. Ya. Kemudian kondisi keempat, ya, kondisi keempat. Atau kondisi ketiga, kondisi ketiga, yaitu apa? Yaitu ketika perang sudah berkecamuk, perang sudah terjadi dengan jarak dekat, ya, atau mungkin jarak yang jauh kalau hari ini, ya, kalau hari ini dengan jarak yang jauh tapi sudah serang-serangan itu sudah langsung mengenai kita dengan intensitas serangan yang tinggi, ya. Misalkan sudah rudal pada turun misalkan, ya, yang lagi hangat, ya, dihujani rudal. Ini sudah kondisinya khauf dengan kondisi ketiga, yaitu apa? Sudah berkecamuk. Ya, ini sudah kita harus lari mencari tempat perlindungan dan seterusnya. Tidak bisa kita hanya masih mengintai saling mengintai, enggak, karena serangan sudah begitu intens. Ya, maka perang sudah berkecamuk, maka kondisi ketiga. Bagaimana kondisi ketiga? Beliau mengatakan watsalitsu, dan yang ketiga an yakuna fi syiddatil khauf. Pokoknya kaum muslimin berada dalam ketakutan yang tinggi, waltihamil harbi, dan perang yang sudah berkecamuk. Ya. Perang yang sudah berkecamuk. Huwa kinayatun an syiddatil ikhtilat bainal qaum, ya. Dan istilah iltihamul harbi kalau kita terjemahkan bebas, perang berkecamuk. Tapi kata iltiham itu berasal dari kata lahm. Lahm itu artinya daging. Iltiham berarti bertemunya daging dengan daging. Nah, ini kinayah, ini kiasan. Karena ketika perang berkecamuk, daging kita akan bertemu dengan daging musuh. Kalau perangnya zaman dulu, perangnya masih pakai tombak, pedang, dan seterusnya. Ya. Wahwa kinayat, maka beliau mengatakan ini adalah sebuah kiasan ketika apa? Sudah percampuran antara dua pasukan sudah terjadi. Ya. Bihaitsu yaltasiqu lahmu ba'dihim bi ba'din, di mana seolah-olah tubuh mereka sudah menempel dengan tubuh kita karena sudah bercampur dua pasukan. Fala yatamakkanuna min tarkil qital, maka tidak mungkin lagi mereka untuk menghindar dari perang. Wala yaqdiruna 'alan nuzul, dan sudah tidak mampu lagi untuk diam atau untuk turun inka nurukbana, ketika mereka sudah berada di atas kendaraannya. Ya, kalau sudah berada di atas kendaraannya, sudah perang di atas kendaraan itu, ya, sudah sulit untuk turun, ya. Wala 'alal inhirafi, ya. Dan juga tidak mungkin lagi untuk bisa berpaling inkan musyatan, jika mereka itu berjalan kaki. Dalam artian ya sudah kondisi perang sudah berkecamuk. Maka tata caranya gimana? Maka beliau mengatakan fayusalli kullun minal qaum. Maka setiap orang sholat kaifa amkanahu, bagaimana dia bisa. Sholat semampunya. Sholat semampunya. Ya. Rajilan aimasyan, baik
dia itu jalan, dalam kondisi jalan dia sholat, au raqiban atau dalam kondisi menaiki sesuatu, dia naik kuda, dia naik tank, dia naik mobil apa, dia naik pesawat tempur misalkan, ya, dia naik apapun itu, ya, dia sholat ketika itu, mau jalan kaki atau naik sesuatu. Mustaqbilal kiblati wa ghaira mustaqbilin laha, baik dengan menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Karena sudah tidak memungkinkan lagi. Ya. Ya, perang sambil apa? Sambil mencari arah kiblat sudah sulit. Karena ini taruhannya nyawa sudah. Maka tidak ada masalah, tidak menghadap kiblat tidak masalah, berjalan tidak masalah, naik sesuatu tidak masalah, gerak apapun tidak masalah. Ya. Oleh karenanya beliau mengatakan wa yu'dzaruna fil a'mal, dan mereka diberikan udzur maksudnya tidak ada masalah fil a'malil katsirah, dalam gerakan-gerakan yang banyak. Tidak masalah mereka sholat sambil gerak-gerak untuk apa? Menghindari serangan musuh atau menyerang musuh. Tidak ada masalah. Fis sholati, dalam sholatnya. Kadorbatin mutawaliyatin, seperti pukulan yang bertubi-tubi. Misalkan dia sholat, ya, tapi tangannya sambil manah terus, atau tangannya sambil medang terus, atau tangannya sambil nembak terus, nggak ada masalah. Ya, maka ini tidak ada masalah. Hanya saja para fuqaha menambahkan, hanya saja semua ya perilaku ini dibolehkan dalam sholat khauf kecuali berbicara. Maka berbicara di dalam sholat khauf tetap menjadi pembatal sholat. Kenapa demikian? Karena berbicara itu adalah sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan dalam perang yang sudah berkecamuk. Yang butuh bicara paling siapa? Paling komandan. Tidak semua orang butuh bicara. Orang sudah sibuk ya menangkis, menyerang, bertahan dan seterusnya. Maka kalau waktu dia sholat, dia sambil berbicara kepada temannya atau berteriak, maka dianggap batal sholatnya dan dia harus ulangi lagi. Ya. Kenapa? Karena berbicara dalam peperangan itu tidak terlalu dibutuhkan dan sangat jarang sekali terjadi ketika perang sudah berkecamuk. Dan kaidah mengatakan an-nadir la hukma lahu. Sesuatu yang sifatnya jarang terjadi tidak punya hukum tersendiri. Maka dia tidak membangun hukum baru. Dan juga kaidah yang disampaikan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan al-amru idza dhaqat tasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Perkara agama itu ketika dia memiliki sisi sempit, maka dia akan diberikan keluasan-keluasan. Dalam konteks yang kita bicarakan, kalau orang sholat, maka tidak boleh secara asal bergerak ya, dengan gerakan-gerakan yang banyak yang itu membatalkan sholat. Atau tidak boleh dengan tidak menghadap kiblat. Tapi dalam konteks perang yang sudah berkecamuk, ini suatu hal yang akan menyempitkan, tidak akan memungkinkan. Maka diberi keluasan oleh syariat. Akan tetapi kata Imam Syafi'i juga, wa idat tasa'adoko, dan kalau dia memiliki sisi luas akan disempitkan juga. Jadi tidak dibiarkan seluas-luasnya. Tidak bisa dibiarkan seluas-luasnya. Maka mana yang memungkinkan untuk tetap dikerjakan. Yang tidak memungkinkan baru diberikan uzur. Ya, oleh karenanya para fuqaha menyampaikan gerakan banyak diberikan uzur karena tidak mungkin menghindari dalam perang. Menghadap kiblat diberikan uzur, tapi kalau berbicara tidak diberikan uzur. Ya. Taib wallahu taala alam. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam pembahasan salat khauf termasuk kebiasaan para fuqaha membahas setelahnya pembahasan tentang berpakaian, fikih berpakaian dan berhias diri. Ya, fikih berpakaian dan berhias diri. Mengapa demikian? Ya, mengapa demikian? Karena di dalam beberapa kasus yang terjadi, wabil khusus secara khusus ya, dalam kasus laki-laki memakai sutra, ya. Maka di sini ada beberapa hadis yang diriwayatkan dari beberapa sahabat yang mana menyebutkan hukum asalnya laki-laki tidak boleh memakai sutra.
Akan tetapi ada beberapa sahabat yang diberikan keringanan untuk boleh memakai sutra karena mereka gatal-gatal. Ada beberapa sahabat, ya. Nah, dan pertanyaan itu terjadi diajukan kepada Nabi ketika terjadi peperangan. Konteksnya ketika terjadi peperangan, iya. Termasuk juga, ya, pada dasarnya seorang laki-laki tidak diperbolehkan mempergunakan emas. Namun dalam beberapa kondisi mereka bisa menggunakan emas. Sebagai contoh, ada seorang sahabat yang dia karena sebab perang hidungnya terpotong. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, kalau saya ini pakai perak maka bau, ya, menimbulkan bau yang tidak sedap, berdampak kepada bau tersebut. Maka akhirnya dia pakai emas, hidungnya diganti dengan bahan emas. Maka diberikan keringanan oleh Nabi, dan itu sebabnya karena perang. Oleh karenanya para ulama membahas pembahasan perhiasan, berhias diri dalam berpakaian dan semacamnya pada pembahasan sholat khauf karena beberapa riwayat terjadi yang berhubungan dengan peperangan. Taib. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan qala faslun, pasal yang baru fil libasi, dalam berpakaian. Dalam pembahasan berpakaian. Maka di sini kita akan sebutkan apa yang disampaikan oleh musannif dalam poin-poin masalah, ya, poin-poin masalah. Ada beberapa masalah yang disampaikan oleh musannif rahimahullah taala, tapi di sini kita berikan landasan dasar dulu. Apa landasan dasarnya? Hukum asal, seorang muslim boleh memakai semua jenis pakaian. Ya. Hukum asalnya, seorang muslim boleh memakai semua jenis pakaian ataupun perhiasan. Ini hukum asalnya. Kenapa? Karena ini masuk dalam ranah duniawi, dan hukum asal dalam masalah duniawi adalah mubah, hukum asalnya. Akan tetapi ada masalah-masalah yang menjadi pengecualian sehingga itu tidak diperbolehkan, entah itu dari pakaian atau dia dari perhiasan, ya. Maka masalah-masalah ini yang akan disampaikan oleh musannif rahimahullah taala. Maka beliau menyebutkan masalah yang pertama. Qala wa yahrumu 'ala rijali lubusul hariri wa takhattumi bidh-dhahabi wal qazzi fi halatil ikhtiyari. Beliau menyampaikan masalah pertama, wa yahrumu, dan haram hukumnya 'ala rijal, bagi laki-laki. Apa yang haram? Lubusul harir, memakai kain sutra, wa takhattumi bidzahab, dan memakai cincin dari emas. Ya. Memakai cincin dari emas. Wal qaz, ya, wal qazzi, dan juga qaz itu salah satu jenis sutra. Ya. Qaz itu salah satu jenis sutra. Ya. Fi halatil ikhtiyari, dalam kondisi normal, dalam kondisi normal. Maka di sini kita sampaikan masalah pertama, kaidah yang pertama, bagi laki-laki haram hukumnya memakai pakaian sutra dan memakai cincin dari emas. Memakai pakaian sutra dan memakai cincin dari emas. Dan yang dimaksud sutra di sini adalah sutra, kain sutra yang dibuat dari benang ulat sutra, bukan kain yang dimerki sutra. Ya. Karena bisa jadi mungkin bahannya plastik atau bahannya bahan lain terus dinamai kain sutra karena saking lembutnya misalkan. Nah, kita katakan kalau dia tidak terbuat dari benang ulat sutra tidak disebut kain sutra dalam pembahasan fikih ini. Ya.
Misalkan mungkin kita datang ke toko kain, ya ada tulisannya sutra misalkan. Ya, mungkin bisa kita tanya, iki sutra temenan tak gak mbak misalkan, atau mas gitu ya. Dikatakan oh ini bahannya silikon gitu, cuma saking kualitasnya bagus dan seterusnya, saking lembutnya dimakan sutra. Nah, maka ini laki-laki nggak ada masalah pakai. Jadi yang diharamkan adalah apa? Sutra yang asli dari ulat sutra. Landasan dalam hal ini apa? Landasannya diantaranya hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan man labisal harir fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Siapa yang memakai sutra di dunia, dia tidak akan memakai di akhirat. Iya. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari hadisnya sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan inna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu fi yaminih. Nabi SAW suatu ketika pernah memegang sutra, beliau pegang dengan tangan kanan. Wa akhadha dhahaban faja'alahu fi shimali. Kemudian Nabi mengambil emas diletakkan di tangan kiri. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Bahwasanya dua hal ini diharamkan bagi laki-laki dari umatku. Ya, diharamkan bagi laki-laki dari umatku. Taib. Kemudian ini masalah yang pertama. Maka di sini tidak termasuk yang diharamkan kalau dia adalah wanita. Maka wanita boleh-boleh saja dia pakai kain sutra. Termasuk juga memakai emas. Maka silahkan wanita memakai perhiasan emas. Ya. Ini masalah pertama. Tidak boleh memakai baju sutra, tidak boleh juga memakai cincin emas. Masalah yang kedua, wakadha, dan demikian juga yahrumu haram isti'malu, memakai madzukira, apa yang sudah disebutkan sutra dan emas, ala jihatil iftirash, sebagai alas untuk duduk, wa ghairi dzalik, atau yang semisalnya min wujuhil isti'malat, dari bentuk-bentuk pemakaian. Ya, dari bentuk-bentuk pemakaian. Maka masalah kedua, ya. Untuk pemakaian sutra ini bukan hanya terbatas larangannya pada baju, ya, bukan terbatas larangannya pada baju, tapi apa? Semua jenis pemakaian, ya, termasuk juga apa? Misalkan dipakai untuk alas duduk, ya, misalkan dibuat karpet di rumahnya, dibuat duduk ya di atas kain sutra, maka ini juga apa? Juga terlarang. Ya. Landasannya apa? Ya. Landasannya diantaranya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Hudzaifah, beliau mengatakan nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyatiz dzahab wal fiddah. Nabi melarang kami untuk minum dari wadah emas dan perak, wa an na'kula fiha, dan makan dari wadah itu, wa an lubasil hariri wad dibaj, dan dari memakai sutra, wa an najlisa alaihi, dan juga termasuk duduk di atas sutra. Ya. Jadi bukan hanya terbatas pada pakaian, tapi juga apa? Segala macam pemakaian seperti apa? Digunakan untuk alas duduk. Ya. Baik. Akan tetapi dalam masalah kedua ini, apakah tidak ada pengecualian dalam pemakaian sutra? Apakah tidak ada pengecualian dalam pemakaian sutra? Maka ada beberapa pengecualian dalam pemakaian sutra atau dalam perhiasan emas atau perak. Ya, perhiasan emas atau perak. Di antara pengecualiannya apa? Yang pertama yang dikecualikan, beliau mengatakan qala wa yahillu lirrajuli wa yahillu lirrijali, dan dihalalkan bagi laki-laki lubesuhu, memakai sutra, liddarurati, karena kedaruratan, kaharin, seperti panas, wabardin, atau dingin, muhlikaini, yang bisa memberikan mudarat, ya, yang bisa memberikan mudarat. Maka pengecualian pertama, ya, pengecualian pertama dalam masalah keharaman sutra dan emas, ya, bagi laki-laki adalah ketika akan menimbulkan mudarat kalau tidak memakai sutra.
Ya, seperti beliau berikan contoh dalam kondisi panas atau dingin, dia harus menutup tubuhnya dan tidak ada penutup kecuali kain sutra. Maka di sini boleh. Karena apa? Darurah. Dan kaidah mengatakan ad-darurat tubihul mahdzurat. Kedaruratan itu bisa menghilangkan hukum haram dari sesuatu. Ya, hukum haram dari sesuatu. Ya. Yang kedua, dihalalkan juga, tapi tidak disebutkan di kitab, kita tambah sendiri. Dihalalkan juga memakai kain sutra bukan dalam kondisi darurat, tapi dalam kondisi kebutuhan. Ada beda antara darurat dengan kebutuhan. Kalau darurat itu sesuatu yang bisa mengancam nyawa, yang bisa menimbulkan dampak yang buruk bagi fisik atau harta atau kehormatan. Ini darurat. Tapi kalau hajah kebutuhan, ya, hajat atau kebutuhan, maka tidak sampai derajat itu. Tapi dia butuh. Contohnya para ulama memberikan contoh, kalau misalkan dia gatal-gatal. Ini terjadi pada sahabat. Ya. Sebenarnya kalau dia pakai pakaian biasa, ya pakai pakaian biasa, itu juga bisa, cuma agak gatal gitu aja. Nah, ini tidak sampai derajat darurat, tapi kebutuhan. Maka ini juga dibolehkan. Ada landasannya, sebagaimana dalam hadisnya sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman bin Auf wa Zubair fi qamisin min harir min hikkatin kanat bihima. Nabi SAW memberikan keringanan bagi Abdurrahman bin Auf dan sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhuma untuk memakai sutra. Kenapa? Karena keduanya ini punya alergi. Gatel-gatel, kain murahan gatel-gatel, njaluke sing larang. Maka pakainya sutra. Diberikan keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini masuk hajat. Masih dalam pembahasan pengecualian dari masalah yang kedua, di mana seorang laki-laki diharamkan untuk memakai sutra, memakai perhiasan emas, atau juga dikiaskan kepada emas perak ya. Maka di sini ada pengecualian ya. Yang pertama tadi dibolehkan memakai sutra jika ada kedaruratan yang bisa mencelakakan jiwanya atau bisa berdampak buruk pada harta atau kehormatannya. Yang kedua dikecualikan jika ada hajat. Hajat ini kebutuhan namun tidak sampai derajat darurat. Ya, ini hajat, ya, kebutuhan. Kemudian pengecualian yang ketiga, ya, pengecualian yang ketiga diperbolehkan, ya, diperbolehkan bagi laki-laki untuk, ya, untuk mengganti, ya, mengganti anggota tubuhnya yang hilang karena sebab luka dengan emas atau perak. Ya. Termasuk diantaranya ketika misalkan dia terjadi kecelakaan sehingga apa? Hidungnya hilang. Maka boleh diganti dengan hidung emas atau hidung perak. Termasuk juga misalkan jari. Ya, ada satu jarinya yang misalkan terpotong kemudian diganti dengan jari emas, ada kebutuhan di situ, ya, maka ini diperbolehkan. Ya, termasuk juga gigi, ya, termasuk juga gigi. Dengan catatan apa? Dengan catatan ini memang apa? Anggota tubuh ini tidak disengaja diganti dengan emas atau perak itu. Kalau disengaja, maka ini diharamkan. Tapi kalau tidak disengaja, misalkan giginya copot, kemudian diganti dengan gigi emas, maka hukum asalnya ini termasuk pengecualian, dibolehkan. Landasannya apa? Landasannya adalah hadis, ya. Landasannya adalah hadis dari sahabat Arfajah ibni As'ad radhiyallahu ta'ala anhu, quti'a anfuhu yaumal kulab. Hidung beliau ini terpotong pada hari peperangan Kulab. Ya, fattakhadha anfan min warik, maka beliau bikin hidung pasangan dari perak. Fa antana alaihi, maka akhirnya menjadi busuk baunya. Ya, hidungnya itu menjadi busuk sehingga tidak bisa. Fa amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fattakhadha anfan min dhahab. Maka akhirnya Nabi memerintahkan
ya sahabat Arfajah tadi untuk memakai atau membuat hidung pasangan dari emas, dan ini diperbolehkan. Maka dikiaskan kepada hidung anggota tubuh yang lain yang memang terjadi kecelakaan padanya sehingga dibutuhkan untuk diganti. Ketika ada kebutuhan menggantinya dengan emas atau perak, maka diperbolehkan, ya, maka diperbolehkan. Baik. Kemudian yang dikecualikan yang keempat, diperbolehkan bagi laki-laki untuk menghias alat perang dengan perak, namun tidak boleh menghiasnya dengan emas. Kalau alat perang boleh dihias, ya, dengan perak, namun tidak boleh dihias dengan emas. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas. Beliau mengatakan kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiddatan. Bahwasanya gagang pedangnya Nabi itu terbuat dari bahan perak. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya boleh menghias peralatan perangnya dengan perak. Hukum asalnya laki-laki tidak boleh, ya, membuat sesuatu perhiasan yang sifatnya sebagai hiasan dari emas atau perak. Hukum asalnya tidak boleh. Ya. Kemudian yang kelima yang dikecualikan, diperbolehkan bagi laki-laki untuk memakai cincin dari perak. Kalau emas tidak boleh, tapi kalau dari perak boleh. Ya, dari perak boleh. Untuk cincin saja. Sebagaimana dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar, ya, bahwasanya beliau mengatakan ittakhadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahabin thumma alqahu thumma ittakhadha khataman min warik. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu pernah membuat cincin dari emas, lalu beliau buang cincin emas itu, beliau ganti bikin cincin baru dari perak. Ya, makanya menunjukkan apa? Dibolehkannya memakai cincin dari perak. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara catatan yang lain sebagai tambahan faedah, ya, sebagai tambahan faedah tentang masalah bagaimana kalau laki-laki memakai perhiasan tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari perak, namun dipakai perhiasan di tubuhnya. Misalkan laki-laki pakai kalung, laki-laki pakai anting, bukan emas, bukan perak. Maka para fuqaha mengatakan hukumnya juga diharamkan. Karena ada sisi tasyabbuh bin nisa, sisi menyerupai wanita. Ketika memakai perhiasan-perhiasan yang menjadi kekhasan wanita. Yaitu apa? Yaitu kalung, anting, gelang kaki, gelang tangan. Ya, kecuali kalau misalkan memang adalah yang dikecualikan, misalkan cincin dikecualikan, Nabi SAW memakai cincin, ya. Dan kalau misalkan hari ini jam tangan, maka ini bukan perhiasan, dia lebih kepada fungsi, ya. Dia bukan sebagai perhiasan, tapi lebih kepada fungsi. Maka ini diharamkan. Dan ini disampaikan oleh para fuqaha, diantaranya bisa kita lihat dalam Fatawal Kubronya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Ya, beliau punya buku fatwa klasik, ya, 2 jilid kalau nggak salah, judulnya Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, fatwa-fatwa fikih, ya, atau kumpulan fatwa-fatwa fikih. Ya, beliau sampaikan di situ bahwanya, ya, kalau memakai perhiasan bagi laki-laki yang menjadi kekhasan wanita, maka ini termasuk hal yang dilarang. Hendaknya apa? Dihindari. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masalah yang ketiga, kita kembali ke kitabnya. Masalah yang ketiga, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa yahillu lin-nisa'i lubsul harir wa iftirashuhu. Dan dihalalkan bagi wanita memakai sutra ataupun duduk di atas sutra. Ya, ini masalah yang ketiga. Maka keharaman pemakaian kain sutra hanya berlaku bagi laki-laki. Kalau wanita mutlak diperbolehkan, ya, baik dipakai untuk pakaian atau dipakai sebagai alas duduk, ya, atau sebagai alas tidurnya. Maka bagi wanita diperbolehkan, karena sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi, ketika Nabi SAW menyampaikan memegang kain sutra dan emas, beliau mengatakan hadzaini fa inna hadzaini
haramun ala dzukuri ummati. Bosnya dua hal ini diharamkan bagi laki-laki dari umatku. Kalau wanita maka diperbolehkan. Masalah yang keempat, ya, beliau mengatakan masalah yang keempat, wa yahillu lil wali ilbasus sabi al harira qabla sab'i sinin wa ba'daha. Masalah keempat apa? Diperbolehkan, dihalalkan bagi seorang wali dari anak laki-laki untuk memakaikan kain sutra ke anak laki-laki yang belum balik. Diperbolehkan, hukumnya halal. Anak laki-laki belum balik tapi ya, memakai kain sutra. Ya. Sebelum berumur 7 tahun, ya. Atau setelah umur 7 tahun selama dia masih belum balik, masih diperbolehkan untuk memakai kain sutra. Alasannya apa? Alasannya karena anak yang belum balik masih belum disebut mukallaf. Mukallaf artinya belum diberikan beban syariat. Maka tidak berlalu khitabus syar'i kepada mereka. Taib. Kemudian masalah yang kelima. Ya, masalah yang kelima. Wa qaliludz dzahabi wa katsiruhu. Ya. Dan sedikitnya emas ataupun banyaknya emas tersebut ai isti'maluhuma dalam pemakaian fit tahrimi dalam pengharaman sawaun sama saja. Maka masalah yang kelima, pengharaman emas bagi laki-laki ini mutlak. Dalam artian mau sedikit emasnya atau mau banyak, hukumnya sama-sama haram. Misalkan emas cincinnya misalkan terbuat dari perak, tapi ada ndas-ndasan ini ya. Ada kepalanya itu terbuat dari emas, cuma kecil saja, haram. Ya, karena nggak ada beda, mau terbuat dari emas semuanya atau emasnya cuma sedikit, nggak ada beda. Ya, nggak ada beda. Ya, maka tidak diperbolehkan memakai apa? Memakai emas. Dan sedikit atau banyak hukumnya sama. Kemudian masalah berikutnya, ya, tentang masalah ini perlu kita jelaskan ya. Masalah ini. Masalah yang berikutnya masalah yang keenam tentang kain yang ada unsur sutranya tapi ada unsur non sutra. Maka ini ada 3 kondisi. Ya, ada 3 kondisi. Ketika kain itu tidak murni sutra, ada 3 kondisi. Kondisi pertama, dalam pembuatan kain, benang bahannya itu ada benang sutra, ada benang non sutra. Kemudian ditenun. Maka kain ini, kita katakan kain ini bahannya ada benang sutra, ada benang non sutra. Maka dalam kondisi pertama ini kita lihat, jika sutra mendominasi kain, benang sutranya lebih banyak di kain itu, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kenapa? Karena ketika sutra mendominasi bisa kita katakan ini kain sutra. Ya, ini kain sutra. Karena yang mendominasi berarti itu yang menjadi nama daripada sebuah benda. Adapun yang lainnya sebagai topping dalam tanda kutip ya, sebagai hiasan saja. Tapi kalau non sutranya yang mendominasi, maka dia dihalalkan dan dia tidak dianggap sutra. Kenapa? Karena di sini tidak bisa dikatakan kain itu kain sutra. Kenapa? Karena bahan non sutranya yang mendominasi. Ya. Baik, ini kondisi pertama. Jika kain itu terbuat bahan bakunya dari benang sutra dan benang non sutra. Sekarang kondisi kedua. Kain itu murni non sutra. Murni non sutra. Namun setelah dijahit jadi pakaian, diberi hiasan, diberi motif, sehingga dia ngambil sebagian kain sutra untuk ditambahkan sebagai motif daripada pakaian itu, ditempelkan gitu. Misalnya pakaian seperti ini kemudian dibuat garis, tapi garisnya ini ngambil dari kain sutra, misalkan, ya, misalkan seperti itu. Maka di sini para fuqaha menyampaikan, ya. Kalau kain sutra yang dipakai untuk modifan tadi, lebarnya ya
tidak melebihi dari ukuran 4 jari tangan, diperbolehkan memakai baju itu. Kalau modifan dari tambahan kain sutranya tadi melebihi lebarnya, melebihi dari ukuran 4 jari tangan, maka diharamkan memakai pakaian itu. Ya, memakai pakaian itu diharamkan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim. Bahwasanya apa? Bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkhutbah dan mengatakan, naha Rasulullah SAW anil harir illa maudhi'i usbu'ain au thalath au arba'. Nabi SAW melarang dari sutra kecuali seukuran 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka di luar 4 jari termasuk perkara yang diharamkan. Itu kalau dia jadi modifan, ya, dia jadi modifan. Bagaimana kondisi ketiga? Ketika kain sutra itu jadi pinggiran, plepit, ya, kita ngerani plepit, jadi apa, pelepitannya kain gitu. Maka di sini para fuqaha menyatakan ini dikembalikan pada urf. Kalau pelepit kain itu dianggap normal, ukuran yang wajar untuk pelepit kain itu, maka diperbolehkan. Ya, ukuran yang wajar. Ya, misalkan kain semacam ini untuk model semacam ini mungkin ya umumnya biasanya 3 cm, 4 cm itu sudah. Ya, maka wajarnya gitu. Maka kalau lebih dari itu tidak boleh. Ya, lebih dari itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau dalam kondisi ketiga sutra itu digunakan sebagai pelepit, ya, sebagai pelepitnya, maka di sini kembali kepada urf, adat yang ada, ya. Jika di luar dari adat kebiasaan terlalu berlebihan, maka ini dilarang. Nah, ini penjelasan yang lebih rinci daripada apa yang disampaikan oleh musannif. Karena di sini beliau mengatakan qala wa idza kana ba'du thawbi ibraisaman. Jika sebagian kain itu adalah ibraisam. Ibraisam itu apa? Ai hariron, sutra. Wa ba'duhul akhar, dan sebagian lain bukan sutra, kutnan au kattanan. Ya, seperti kain katun masalan. Sebagai contohnya, jazali rajul, boleh bagi laki-laki lubusuhu untuk memakainya, malam yakun al ibraisam ghaliban, selama sutranya tidak mendominasi ala ghairihi, atas selain sutra. Fa in kana ghairul ibraisam ghaliban, ya, dan jika yang selain sutranya itu yang mendominasi, halal, maka dihalalkan. Wa kadza inistawaya fil asah, demikian juga kalau jumlahnya sama, ya, jumlahnya sama antara bahan dari benang non sutra dan benang sutranya sama jumlahnya, maka dalam pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i, karena ada 2 pendapat, ada yang mengatakan haram, tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan halal ketika apa? Jumlahnya sama. Ini beliau sampaikan secara umum, secara rinci sudah saya sampaikan tadi dengan tambahan-tambahan yang tidak disebutkan di kitab. Tapi mungkin demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.